Minasan, konbanwa, Okahana YouTube channel Yokoso. Nah sahabat Okahana dimanapun sahabat berada, saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kekurangan satu apapun. Nah sudah lama ya kita nggak saling sharing, saya nggak bisa upload video-video terbaru saya kurang lebih 1 bulan. Ya saya tidak enak badan ya teman-teman, saya mohon maaf. Dan sekarang lagi tahap recovery. Iya, saya ingin sharing, bercerita, berbagi kepada sahabat semua dimanapun sahabat berada tentang hal yang saya alami. Ya, saya tidak ingin berdrama dalam hidup saya akan menceritakan kehidupan buruk saya juga kepada sahabat semua. Ya, semoga apa yang saya ceritakan nanti ini bermanfaat untuk sahabat ketika sahabat mengalaminya, tahu cara mengatasinya dan tahu bagaimana solusinya agar tidak seperti saya nanti. Oke, pada malam ini saya akan bercerita tentang burnout yang saya alami selama 1 bulan full di bulan Agustus kemarin. Oke, seperti apa ceritanya? Tonton terus videonya ya. Sahabat, saya mohon maaf, di video saya kali ini saya tidak akan sharing tentang percintaan terlebih dahulu. Saya akan menceritakan yang saya alami di bulan Agustus kemarin, yaitu saya mengalami yang namanya burnout. Apakah sahabat pernah mendengar apa itu burnout? Ya, burnout adalah suatu kondisi capek dari segi fisik, mental, dan emosional. Dan jika sahabat membiarkan itu berlarut-larut, bisa merusak kesehatan fisik dan mental sahabat sendiri. Dan burnout ini saya baru pertama kali mengalaminya seumur hidup, yang membuat saya benar-benar berada di titik terendah, benar-benar terpuruk dan hopeless. Perlu sahabat ketahui bahwa burnout adalah dimana itu adalah kondisi dari psikologi di mana seseorang mengalami stres yang berlebihan dalam suatu pekerjaan yang dibiarkan berlarut-larut sehingga menumpuk dan jadilah itu yang namanya burnout. Saya ingin menceritakan kehidupan saya yang tinggal di Jepang. Ya, pekerjaan saya di Jepang adalah sebagai caregiver yang sudah 10 tahun saya jalani. Iya, pekerjaan saya adalah merawat para lansia. Sebelumnya, saya selama 10 tahun bekerja sebagai merawat lansia. Bagaimanapun kondisi dari para lansia, ya bisa kita katakan bahwa sudah banyak pikunnya. Ada yang suka marah-marah, ada yang suka menangis histeris, ada yang kelakuannya seperti anak kecil, ada yang comel, ada yang cerewet, ada yang membuli, dan banyak lagi. Selama ini saya bekerja, apapun kondisi dari para lansia yang saya rawat, itu saya bisa menjaga emosi saya bisa menjaga kesabaran saya tahu bahwa mereka itu sakit, pikun seperti itu, saya bisa menjaga kestabilan dari emosi saya. Tapi 10 tahun ini terakhir ini setelah saya bekerja sebagai caregiver, saya tidak lagi bisa yang namanya menahan emosi saya, tidak bisa menahan kesabaran saya, tidak bisa menahan kepedihan saya, kesedihan saya, di mana saya ketika berangkat bekerja, ketika sudah dandan rapi, sudah di tempat parkir, saya menangis sejadi-jadinya, tidak ingin untuk pergi bekerja. Saya ingat apa perlakuan dari lansia terhadap saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya gitu loh. Dimana ketika saya
membuka pintu saja pada perusahaan saya dan melihat para lansia itu seperti tenaga saya sudah habis terkuras oleh mereka. Mungkin salah satu di antara teman-teman ketika mengalami yang namanya burnout seperti apa yang saya alami di bulan Agustus kemarin, itu membuat benar-benar membuat kehidupan itu terpuruk. Tidak ada lagi optimisme, tidak ada lagi gairah dalam bekerja, hopeless, hilang semangat. Yang tadinya fine-fine aja melakukan hobi pun itu sudah tidak ada semangat lagi, nggak bikin happy. Sebelumnya saya tidak tahu bahwa diri saya ini mengalami yang namanya burnout. Saya selalu menyalahkan diri saya sendiri dengan apa yang terjadi dengan aku. Kenapa aku gak bisa seperti dulu lagi? Kenapa aku gak bisa sabar? Kenapa menangis itu gak ada alasan. Pengen namanya menangis histeris, pengen marah gak terkontrol, sangat sulit untuk mengendalikan emosi saya, sehingga saya tidak bisa bekerja secara normal. Akhirnya saya membicarakan hal ini kepada atasan saya dan minta cuti selama 1 bulan. Karena kenapa? Karena saya bekerja merawat lansia. Lansia itu manusia, kita berhadapan dengan yang namanya makhluk hidup manusia. Karena saya tidak bisa mengontrol emosi saya, jadi saya tidak akan bisa bekerja dengan baik. Karena tidak bisa mengontrol emosi ketika lansia memarahi saya atau mereka menangis histeris, saya bisa marah atau bisa melakukan hal-hal di luar kendali saya. Maka dari itu saya mengambil yang namanya cuti selama 1 bulan. Selain di pekerjaan saya yang harus menuntut saya harus perfeksionis, karena saya orangnya terlalu ambisius. Saya jujur orangnya terlalu ambisius dan terlalu perfeksionis. Selain menjadi seorang caregiver di Jepang, saya juga mempunyai beberapa usaha kecil yang saya rintis, yang saya jalani, di mana usaha atau bisnis yang saya jalani itu tidak berjalan mulus sesuai dengan ekspektasi. Di situ saya merasa down, merasa hopeless, nggak ada lagi semangat untuk menjalaninya. Dimana saya berpikir bahwa orang-orang di sekeliling saya itu tidak mengerti tentang keadaan saya. Dimana saya suka menyendiri, nggak ingin bertemu dengan siapapun, dan setiap malam saya mabuk dan meminum minuman yang beralkohol supaya saya menjadi happy. Dan itu salah total. Jangan tiru apa yang saya lakukan jika teman-teman mengalami yang namanya burnout. Iya sahabat, penyebab dari burnout itu adalah dari pekerjaan kita yang selalu menuntut kita untuk selalu bisa perfeksionis, pekerjaan yang menumpuk dan monoton, yang mana kita kurang beristirahat, jam tidurnya itu kurang, pola makan tidak teratur, dan juga pola hidup yang tidak sehat, yang menyebabkan kita mengalami yang namanya lebih rentan mengalami burnout. Setelah saya mengalami burnout, saya baru memahami bahwa kesehatan fisik dan mental itu sangat penting untuk kita jaga, untuk yang namanya menjaga kewarasan kita. Saya nggak tahu kondisi saya, tidak bisa menjaga keseimbangan emosional saya, di mana saya ketika membayangkan bekerja merawat lansia, membayangkan lansia, memandikan lansia, memberi obat, mereka berteriak histeris saja, membuat saya begitu sedih dan menangis.
benci dan hopeless, gak mau lagi berhadapan dengan mereka. Bukannya saya membenci mereka, tetapi saya merasa capek. Capek dari segi fisik, dari segi mental dan emosional saya. Mungkin selama 10 tahun ini saya terlalu menjaga kesabaran saya untuk merawat mereka. Disinilah titik dari puncak kesabaran yang saya tahan selama ini. Jangankan untuk membuat video YouTube, untuk sharing kepada sahabat, untuk menjalani aktivitas sehari-hari pun saya sangat terganggu. Saya sulit untuk tidur di malam hari. Dan mimpi-mimpi buruk pun itu terjadi. Saya lebih suka yang namanya menyendiri daripada bertemu orang lain. Bahkan sahabat saya sendiri pun saya enggan untuk mengangkat teleponnya. Di sini ketika sahabat mengalami yang namanya burnout, jangan sampai sahabat menyendiri, mengucilkan diri, karena sangat berbahaya. Berbahaya sekali, resikonya sangat besar. Bisa-bisa jangan sampai terjadi, membuat sahabat bisa bundir. Ketika teman sahabat mengalami yang namanya burnout, jangan pernah sahabat kucilkan. Karena burnout bisa menyerang siapapun, termasuk sahabat juga yang belum pernah mengalaminya. Ketika sahabat menemui teman dari sahabat yang mengalami yang namanya burnout, maka kuatkanlah dia, support. Tidak perlu memberikan masukan, cukup dengarkan keluh kesahnya saja. Karena burnout itu adalah titik terendah di dalam hidup, di mana tidak bersemangat untuk melakukan hal apapun, beda dengan malas, hopeless, tidak bergairah dalam menjalani hal apapun, tidak ada semangat lagi. Dan yang paling berbahaya itu untuk menyakiti dirinya sendiri. Jadi rangkullah teman sahabat yang mengalami yang namanya burnout. Orang-orang di sekeliling sangat-sangat diperlukan agar membuat teman sahabat yang mengalami yang namanya burnout itu bisa melaluinya dan bisa keluar dari lingkaran setan yang bisa saya katakan. Oke. Setelah saya mengalami yang namanya burnout, saya stres berat, saya depresi, saya selalu menangis histeris. Kemudian saya memberanikan diri untuk menelpon salah satu psikolog yang ada di Indonesia. Karena saya nggak bisa pulang ke Indonesia, akhirnya saya menelpon beliau lewat WhatsApp ya. Iya, Dr. Dedi Susanto. Teman-teman bisa search di YouTube, beliau adalah seorang psikolog. Ya, saya terapi lewat WhatsApp, lewat telepon. Saya di detox. Dan ketika saya di detox, saya menangis sejadi-jadinya. Ternyata terlalu banyak trauma yang saya alami dari saya kecil hingga detik ini. Iya, saya tidak munafik. Kehidupan seseorang gak ada yang mulus. Setiap orang mempunyai permasalahan di dalam hidupnya. Dan terakhir dari saya, ketika sahabat sendiri yang mengalami yang namanya burnout, jangan sepelekan. Jangan biarkan berlarut-larut yang bisa merugikan diri sahabat sendiri. Selalulah berpikir positif. Selain mendekatkan diri kepada Tuhan, sahabat harus mencurahkan keluh kesah sahabat kepada orang yang
sahabat percayai. Dan yang lebih terpenting lagi yaitu konseling. Iya, konsultasikan permasalahan sahabat kepada orang yang lebih profesional lagi, ke psikolog atau psikiater yang sahabat ketahui. Semoga apa yang pernah saya alami tidak sahabat alami juga ketika sahabat sekarang mengalami yang namanya titik terendah di dalam hidup, burnout. Percayalah, semua itu akan bisa sahabat lewati seperti apa yang saya lalui. Saya bisa melewatinya dan saya bisa seperti sekarang ini. Ya, perlu waktu untuk pulih kembali, step by step. Oke? Tetap semangat ya. Bagi sahabat yang mempunyai teman yang mengalami burnout, alangkah baiknya men-sharingkan video saya ini kepada teman sahabat. Semoga sedikitnya membantu mengurangi beban mereka. Sekali lagi, apapun masalah yang ada di dalam hidup, jangan terus-menerus dipendam. Keluarkan segala unek-unek kepada orang yang dipercaya, curhat dengan Tuhan. Jaga pola hidup sehat. Berambisi boleh, tapi yang sewajarnya saja. Oke? Dan setiap ada masalah yang susah untuk dikontrol, konselingkan. Jangan sayang untuk membayar seorang psikolog atau psikiater, karena kesehatan kejiwaan kita itu sangat penting sekali. Oke? Apalagi bagi sahabat yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, suami seperti itu, agar tidak membuat mereka menjadi sedih, karena seorang ibu itu adalah cahaya dalam keluarga. Bagaimana keluarga bisa bercahaya, menerangi rumah, jika cahayanya itu redup? Seorang ibu itu sedih. Jadi, kesehatan dari fisik dan mental kita sangat penting untuk dijaga. Semoga apa yang saya sharingkan kepada sahabat malam ini bermanfaat. Tetap semangat. Semua akan baik-baik saja. Arigato ne. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you. Bye-bye. Sayonara. Tell me pretty lies,